Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilillah dengan NIM C1N021065. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran pendidikan agama Islam yang bertema syarat rukun wudhu dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Para ulama 4 mazhab berjima bahwa anggota wudhu yang disebut dalam Al-Quran merupakan rukun dari wudhu, yaitu 1. Membasuh wajah, 2. Membasuh tangan, 3. Mengusap kepala, dan 4. Membasuh kaki. Sedangkan keempat rukun tersebut disebutkan dalam firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Menurut para ulama, yang pertama menurut Imam Hanafi, yaitu membasuh wajah, yaitu membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Yang kedua, membasuh tangan, yaitu membasuh dari ujung jari tangan hingga sikut. Yang ketiga, membasuh kaki, yaitu membasuh mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Dan yang keempat, membasuh kepala, membasuh seperempat kepala bagi pria maupun wanita. Dan itu yang wajib menurut mazhab Hanafiyah. Sedangkan menurut Imam Maliki, yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh wajah batasannya sama dalam mazhab Hanafiyah, yakni membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahu sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam, mualah. Mualah yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak kering. Sedangkan yang ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan ke anggota wudhu. Yang keempat, menurut Imam Asy-Syafi'iyah, niat. Membasuh wajah menurut Syafi'iyah, batas wajah yaitu sama dan batas yang telah hanya saja mereka mewajibkan untuk membasuh bagian bawah dahi termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka disunnahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun jika jenggotnya tipis, maka wajib baginya mengusap semua bagian janggut. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Bagian tangan yang wajib dibasuh menurut mereka sama dengan batas tangan yang ditentukan oleh Imam Hanafi. Hanya saja Imam Asy-Syafi'iyah mewajibkan untuk menghilangkan kotoran di bawah kuku. Mengusap rambut kepala menurut Imam Asy-Syafi'iyah, jika seorang mengusap sebagian banyak maupun kecil rambut kepala, maka sah wudunya. Membasuh kedua kaki yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Dan yang paling penting dalam berwudu harus tertib. Tertib yaitu wudu secara berurutan. Sedangkan yang kedua, hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab tersebut, yang pertama, Imam Hanafi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa perkara biasa seperti air kencing, air mazi, dan air wadi, serta air mani. Sedangkan yang kedua, bersetubuh wudhu menjadi batal dengan persetubuhan, yaitu bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan tanpa alas pakaian yang menghalang kehangatan, atau dengan kata lain, ketika seseorang laki-laki menyentuh perempuan dengan penuh syahwat hingga kemaluannya tanpa ada penghalang di antara mereka, dan dia tidak melihat sesuatu yang basah yang keluar dari kemaluannya. Sedangkan yang ketiga, tidur berbaring dan bersandar. Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap. Karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ke tempat
duduk seperti tanah dan punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudu. Sedangkan menurut Imam Al-Maliki terbagi menjadi 4, yaitu pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur yang menjadi tolak ukur batalnya wudu adalah tempat keluarnya dan cara keluarnya. Yang kedua, menyentuh perempuan. Imam Maliki berpendapat wudu batal bisa dengan sentuhan yang terjadi antara orang yang berwudu dengan orang yang lain, pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menyentuh. Yang ketiga, tidur. Menurut Imam Maliki, tidur yang menyebabkan batalnya wudu adalah tidur yang diiringi dengan hadas. Beliau melihat dari beberapa kondisi dan keadaan, yaitu tingkat kenyenyakan atau lama dan cara tidurnya. 39 tidur yang nyenyak meskipun pendek waktunya, ia membatalkan wudu. Akan tetapi tidur yang tidak nyenyak meskipun waktunya lama tidak membatalkan wudu. Sedangkan yang keempat, menyentuh kemaluan. Imam Maliki mengatakan bahwa wudu menjadi batal dengan sebab menyentuh alat kemaluan atau zakar, namun menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batalnya wudu. Menyentuh kemaluan yang masih bersambung dengan pemiliknya saja yang membatalkan wudu. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'iyah, hal-hal yang membatalkan wudu ada 3 perkara, yaitu 1. Pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Menurut Imam Syafi'i, wudu tetap batal disebabkan adanya sentuhan antar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, walaupun dia telah mati. Sedangkan yang ketiga, tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Imam Syafi'i, orang yang tidur dalam keadaan suci, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Nah, oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ke tempat duduk seperti tanah dan punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudu. Yang terakhir, menurut Imam Hambali, membagi kepada 7 macam perkara, yaitu 1. Sesuai yang keluar dari kubul dan dubur. Imam Hambali mengecualikan orang yang berhadas, baik yang keluar itu sedikit atau banyak. Yang keluar itu biasa atau luar biasa, karena terdapat kesulitan untuk mengatasinya. Bagi orang-orang yang tidak menghadapi penyakit hadas yang berterusan, maka wudunya akan batal dengan sesuatu apapun yang keluar darinya. Yang kedua, menyentuh perempuan. Imam Hambali berkata, wudu akan menjadi batal dengan menyentuh kulit perempuan dengan nafsu dan tanpa alas atau penghalang, dengan syarat jika memang kebiasaan orang yang disentuh itu dapat menimbulkan syahwat, asalkan dia bukan anak dan meskipun orang yang disentuh itu sudah mati. Sedangkan yang ketiga, tidur. Mazhab Hambali, semua posisi tidur dapat membatalkan wudu, kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan urf, baik ia dilakukan sambil duduk atau berdiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata atau tutur kata yang tidak baik. Sekian dari saya. Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.